Latar belakang. Seni lukis adalah karya seni dua dimensi yang terbentuk dan tersusun dari beberapa unsur rupa, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Seni lukis memiliki berbagai aliran yang terbagi berdasarkan ciri, teknik, serta periode pada suatu lukisan. Contohnya seperti romantisisme, klasisisme, barok, dan lainnya. Salah satu aliran seni lukis yang menjadi bahasan pada makalah ini adalah aliran rokoko. Aliran rokoko berasal dari bahasa Prancis, yaitu rocaille, yang berarti puing. Rokoko biasa dikenal sebagai barok akhir, karena rokoko lahir sebagai bentuk baru dari aliran seni barok. Aliran seni rokoko masuk ke Nederlanden pada abad ke-18. Salah satu pelukis beraliran rokoko yang berasal dari Belanda adalah Jacob de Witt. Jacob de Witt merupakan salah satu pelukis beraliran rokoko asal Belanda yang karya-karyanya cukup banyak dikenal dan dinikmati oleh masyarakat Belanda, bahkan dunia. Untuk menghindari kesamaan, kami menggunakan dua penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah pertama yang kami gunakan berjudul Emerald Garden, Ordinary Creature Within Crystal Jar, Formal Analysis of Mezzanine by Jean-Antoine Watteau, yang ditulis oleh Hou Van Ling. Kajian ini berfokus pada nuansa warna yang ada pada lukisan portret Mazzettin, identitas lukisan, posisi protagonis dari Mazzettin, dan latar karakter yang kontradiktif. Hal ini dianggap sebagai elemen yang membentuk Mazzettin sebagai karakter yang menghibur di balik layar, serta menggambarkan citra melankolis dalam paradigma gaya rokoko. Jurnal ilmiah kedua berjudul The Fountain of Venus by Francois Boucher yang ditulis oleh Rebecca Gooding pada tahun 2021. Jurnal ilmiah ini secara garis besar membahas mengenai keunikan yang terdapat dalam lukisan The Fountain of Venus. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana keberadaan aliran rokoko di Nederlanden. Yang kedua, bagaimana peran dari Jacob de Witt terhadap aliran rokoko di Nederlanden. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh dari Jacob de Witt terhadap aliran rokoko. Korpus. Korpus yang dikaji dalam penelitian ini adalah karya-karya Jacob de Witt dari Rijksmuseum, berupa lukisan religius yang berjudul Mozes verkiest de 70 oudsten, Christus zegens de kinderen, Het heilig avondmaal, voorgesteld in de open zaal, de opdracht in de tempel, dan aankondiging aan Maria. Selain itu, sumber lainnya berasal dari cerita dalam Injil yang menggambarkan masing-masing lukisan tersebut. Aliran seni rupa rokoko di Nederlanden. Rokoko merupakan aliran yang paling khas pada abad ke-18. Lukisan rokoko pertama kali diperkenalkan di Prancis dengan ciri khas menggunakan warna yang soft serta garis-garis lepuk. Seni rokoko juga berkembang ke wilayah Eropa lain selain Prancis. Seniman asing banyak yang mempelajari aliran rokoko di Prancis, serta benda-benda beraliran rokoko juga banyak dibeli oleh orang-orang di wilayah Eropa, sehingga memudahkan penyebaran gaya rokoko di Eropa, salah satunya Belanda. Pengaruh gaya rokoko di Belanda didorong oleh banyaknya pengrajin perak Huguenot. Hal tersebut karena pengaruh aliran rokoko yang berkembang dari Prancis banyak ditemukan pada kerajinan perak. Perkembangan seni rokoko juga terdapat pada lukisan potret orang-orang Belanda sekitar abad ke-18. Namun, pengaruh gaya rokoko di Belanda tidak terlalu kuat. Hal tersebut dikarenakan sempat terjadi perang antara Belanda dengan Prancis yang menyebabkan minat masyarakat Belanda pada budaya Prancis menurun. Sikap anti-Prancis ini diperkuat dengan pengangkatan seorang raja Prancis untuk Belanda, yaitu Louis Napoleon. Akibatnya, hanya ada sedikit pelukis beraliran rokoko di Belanda yang terkenal seperti Cornelis Strauss atau Jacob de Witt. Meskipun seni rupa rokoko tidak terlalu populer di Belanda, gaya rokoko cukup banyak diintegrasikan ke dalam arsitektur dan desain interior di Belanda. Contoh karya seperti
lukisan langit-langit bergaya rokoko, dan lukisan grisaille yang menggunakan skema dekoratif seperti menyeru patung. Peran Jacob de Witt dalam aliran rokoko. Jacob de Witt yang lahir pada tanggal 19 Desember 1695 merupakan seniman Belanda kelahiran Amsterdam yang terkenal oleh karena aliran seni yang dikuasainya, yaitu rokoko. Seni yang dibuatnya bersifat dekorasi interior yang kaya akan nuansa religiusnya. Dia menjadi terkenal dengan lukisan pintu dan langit-langitnya yang biasa di gereja dan di daerah sekitar ia tinggal, yaitu Keizersgracht di Amsterdam. Selain itu, pada zaman kehidupannya, karena kebanyakan keluarga yang tinggal di Amsterdam pada masa itu masih memiliki villa di pedesaan atau rumah-rumah lain di pedesaan, Jacob de Witt memberikan dekorasi juga terhadap rumah-rumah tersebut yang biasanya ada di Haarlem, dekat dengan sungai Vecht. Jacob de Witt pertama-tama memulai studi seninya ketika berusia 9 tahun sebagai anak magang yang dituntun oleh pelukis asal Amsterdam, yakni Albert van Spiers. Masa-masa Jacob de Witt tinggal bersamanya yaitu pada usia 13 tahun, yang pada selanjutnya ia melanjutkan studinya di Antwerp dengan dukungan finansial dari pamannya yang juga merupakan seorang pedagang seni. Di Antwerp, Jacob de Witt memantapkan cita-citanya dengan menghadiri kelas di Royal Academy di Antwerpen dari tahun 1711 hingga 1713. Di sanalah ia mengasah keterampilannya menggambar dan memulai studi seumur hidupnya tentang hasil karya dari Peter Paul Rubens, yang karyanya dapat ditemukan di gedung-gedung keagamaan Kristen dan umum di seluruh kota tersebut. Jacob de Witt membuat salinan dari banyak karya dari Peter Paul Rubens, terutama lukisan langit-langit Rubens di gereja Yesuit di Antwerp, atau yang sekarang menjadi gereja Santo Carolus Borromeus. Karya Jacob de Witt pertama yang kami analisis berjudul Moses Kiss the Zeventerhausen. Moses Kiss the Zeventerhausen merupakan lukisan religius yang diangkat dari kisah di Alkitab. Di dalam lukisan ini terdapat Musa sedang berdiri di tengah dengan dikelilingi 70 orang terpilih. 70 orang terpilih tersebut merupakan orang-orang bijak yang akan mengambil alih beberapa tugas yang diberikan oleh Tuhan. Penggambaran sekelompok awan di pojok kiri atas merupakan ilustrasi dari tanda kehadiran Tuhan. Aliran rokoko terlihat mencolok pada lukisan ini dengan penggunaan warna soft pastel seperti biru langit, coklat muda, dan kuning emas yang mendominasi lukisan. Detail gambarannya menonjolkan aspek asimetris dengan banyak menggunakan garis lengkung seperti yang terjadi pada penggambaran pohon, awan, tanah, serta postur tubuh. Sedikitnya penggambaran figur di latar belakang membuat lukisan ini memiliki kesan yang tenang. Hal tersebut didukung juga dengan penggunaan cat air yang membuat perbedaan warna terlihat kontras namun padu. Selanjutnya adalah lukisan yang berjudul Christus Zegen de Kinderen. Seperti namanya, lukisan ini mengangkat kisah di Alkitab saat Yesus sedang bersama anak-anak lalu memberkati mereka, yang dapat dilihat di Markus 10:13-16. Saat itu Yesus tidak terlalu sibuk, lalu ia memberitahu para muridnya agar membiarkan anak-anak kecil datang kepadanya. Dia mengatakan bahwa kerajaan surga milik orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Aliran rokoko pada lukisan ini terlihat pada penggunaan warna kuning emas dan coklat tua yang mendominasi lukisan. Lalu aspek asimetris seperti pada pilar-pilar bangunan serta postur tubuh. Penggambaran figur juga dilukiskan dengan detail dan dibuat menyorot pada Yesus dan anak-anak untuk memberi sorotan kepada objek lukisan tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan permainan rona warna pada lukisan dengan memberi rona terang pada Yesus dan anak-anak lalu rona gelap di sekelilingnya. Het Heilige Avondmaal. Het Heilige Avondmaal merupakan salah satu lukisan beraliran rokoko yang dilukis oleh Jacob de Witt. Sesuai dengan namanya, Het Heilige Avondmaal menggambarkan mengenai perjamuan malam terakhir atau yang umum dikenal dengan perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir merupakan salah satu peristiwa penting yang ada dalam sejarah kekristenan, yaitu makan malam terakhir Yesus bersama ke-12 muridnya sebelum kematiannya. Bacaan mengenai perjamuan terakhir ini dapat ditemukan di berbagai ayat dengan versi yang berbeda, yaitu pada Matius 26 ayat 17-29, Markus 14 ayat 12-25,
Lukas 22 ayat 7-38, dan Yohanes 13 ayat 1-38. Meskipun lukisan Jacob de Witt mengenai perjamuan terakhir ini mungkin tidak menjadi lukisan yang paling terkenal atau favorit dalam menggambarkan perjamuan terakhir, namun lukisan Jacob de Witt memiliki daya tariknya sendiri. Hal ini dikarenakan ia menciptakan lukisan tersebut dengan gaya rokokonya. Hal ini tampak dari desainnya yang bersifat asimetris dan memiliki banyak kelegungan. Selain itu, warna palet dasar lukisan ini menggunakan warna pastel yang lembut, tampak pada warna beige kecoklatan yang terlihat pudar pada gambar ini. Hal terpenting dari gambar ini juga terlihat dari pengaruh optis yang disajikan oleh Jacob de Witt menggunakan teknik trompe-l'œil, sehingga para penikmat seni dapat membayangkan langsung seakan-akan berada dalam lukisan tersebut, walaupun dalam lukisan ini tidak kental dengan sifat-sifat alam yang menonjol. Lalu, lukisan karya Jacob de Witt selanjutnya berjudul Aankondiging aan Maria. Aankondiging aan Maria merupakan lukisan yang dibuat oleh Jacob de Witt pada tahun 1723 untuk kapel Maagdenhuis di Amsterdam yang pada saat itu merupakan panti asuhan Katolik. Lukisan ini mengangkat kisah dari ayat Lukas 1:28, yaitu ketika Maria mengangkat tangannya dan mundur setelah malaikat Gabriel menyapanya. Malaikat Gabriel kemudian mengatakan kepadanya untuk jangan takut dan memberikan kabar bahwa Maria akan segera memiliki anak yang istimewa. Seperti istilah rokoko, lukisan Aankondiging aan Maria yang memiliki banyak lengkungan ini digambarkan dengan indah dan mempesona. Warna emas dengan perpaduan warna putih adalah warna yang mendominasi lukisan ini. Setiap objek yang digambarkannya memiliki arti, seperti burung merpati yang ada di tengah Maria dengan malaikat Gabriel melambangkan Roh Kudus. Lalu penggambaran malaikat-malaikat kecil di atas malaikat Gabriel juga menambahkan nuansa cinta pada lukisan ini. The Opdracht in the Temple. The Opdracht in the Temple merupakan lukisan beraliran rokoko yang dilukis oleh Jacob de Witt pada tahun 1746. Lukisan ini merupakan penggambaran kisah dari ayat Lukas nomor 2 ayat 21-40 yang mengkisahkan ketika Yesus sudah berumur 8 hari, beliau akan disunat. Orang tua dari Yesus akan membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Mereka juga akan mempersembahkan kurban, yaitu sepasang burung dara atau 2 ekor burung merpati. Dalam lukisan ini, Jacob de Witt cukup banyak menggunakan unsur-unsur rokoko. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur religi yang kuat ada dalam lukisan ini. Selain itu, lukisan ini juga menonjolkan aspek asimetris dengan beberapa elemen yang ditempatkan acak untuk menampilkan kesan tak teratur, serta banyak menggunakan garis lengkung. Pada lukisan ini, Jacob de Witt juga menggunakan palet warna pastel ringan seperti merah muda, kuning muda atau krem, serta biru muda. Pada lukisan ini, beliau juga menggunakan teknik grisaille yang lumayan terkenal pada lukisan beraliran rokoko. Hal tersebut dapat dilihat dari warna palet yang seperti meniru warna serta guratan patung.